Belakangan ini, dunia digemparkan dengan penemuan virus corona baru, yaitu virus yang disebabkan oleh hewan dan menyebar pada manusia yang menyerang sistem pernapasan manusia dan bisa menyebabkan kematian. Virus yang berasal dari Wuhan, Cina ini dengan cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Di Indonesia, pemerintah mengumumkan kasus pertama virus corona pada awal Maret. Hingga Rabu, 23 September 2020, jumlah pasien terjangkit COVID-19 sebanyak 257.000 kasus, dengan 9.977 kematian dan 188.000 pasien yang sembuh. Lalu, apa sih sebenarnya virus corona itu? Virus corona merupakan keluarga virus yang menaungi SARS-CoV-2 yang terjadi saat ini. SARS-CoV sebelumnya pertama kali mewabah di Cina pada tahun 2002. Sementara MERS-CoV pertama kali muncul di Timur Tengah pada tahun 2012. Kata corona sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Bentuk virus corona menyerupai mahkota. Sedangkan penyakit yang disebabkan SARS-CoV-2 disebut COVID-19, akronim dari Coronavirus Disease 19. Nah, bagaimana gejala COVID-19? Ciri-ciri gejala COVID-19 hampir mirip dengan gejala flu biasa. Di antaranya demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, lemas, sakit tenggorokan, sesak atau kesulitan bernapas, sakit kepala. Dan pada baru-baru ini, ada gejala baru yang ditemukan dari penderita COVID-19, yaitu hilangnya indera perasa maupun pembau. Namun, masa inkubasi virus ini sekitar 14 hari lamanya. Berarti, bisa jadi Anda memiliki virus tersebut hingga 14 hari sebelum Anda menyadari gejalanya. Jika memiliki gejala tersebut dalam fase 14 hari, segeralah periksakan diri Anda. Lalu, bagaimana kita dapat mengetahui penyebaran COVID-19? Kok bisa? Ya tentu saja bisa. Karena virus corona bersifat zoonotik. Ini berarti virus pertama kali berkembang di hewan sebelum akhirnya menyerang manusia. Ketika sudah menginfeksi manusia, penyebaran virus corona bisa melalui droplet pernapasan, percikan batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi virus corona akan menempel di permukaan benda atau kulit manusia, sehingga virus akan berpindah ketika manusia menyentuh benda atau melakukan kontak fisik dengan manusia lainnya. Kemudian, virus akan menginfeksi manusia ketika tangan yang terkontaminasi oleh virus menyentuh daerah wajah seperti mulut, hidung, dan mata. Dan siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19? Anda akan berisiko terinfeksi virus ketika berdekatan atau melakukan kontak fisik dengan orang yang terinfeksi virus corona. Namun, ada beberapa faktor yang membuat orang memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi virus corona. Melansir Healthline, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada akhir Januari lalu melaporkan rata-rata orang yang terinfeksi virus corona berada di usia sekitar 45 tahun dan 2/3-nya merupakan laki-laki. Itu berarti orang tua dan laki-laki rentan terinfeksi virus corona. Selain itu, orang dengan penyakit
penyerta juga lebih rentan terinfeksi COVID-19. Sebagai manusia, tentu saja kita pasti bertanya-tanya, bagaimana jika kita terjangkit? Apakah ada cara untuk menanganinya? Para ahli kesehatan masih berusaha menemukan vaksin serta cara penanganan yang efektif untuk menghadapi virus ini. Tapi, hingga saat ini, kebanyakan negara mengambil tindakan isolasi untuk menahan lajunya penyebaran virus corona. Sejauh ini, para tenaga medis lebih fokus pada pengelolaan gejala saat virus bekerja pada pasien. Sebelum pasien dinyatakan positif terinfeksi, pasien menjalani swab tenggorokan dan pemeriksaan laboratorium DNA dengan polymerase chain reaction atau PCR. Kemudian, tenaga medis akan melakukan monitoring dan terapi kepada pasien. Monitoring dan terapi tersebut meliputi isolasi, implementasi PPI, serial fototoraks, suplementasi oksigen, antimikroba empiris, terapi simptomatik, terapi cairan, ventilasi mekanis, penggunaan vasopresor, observasi, serta pemilahan terapi penyakit penyerta. Lalu, apa saja kemungkinan komplikasi dari COVID-19? Komplikasi paling serius dari infeksi SARS-CoV-2 adalah sejenis pneumonia yang disebut Novel Coronavirus Infected Pneumonia atau NCIP. Penelitian dari 138 orang dengan NCIP yang dirawat di rumah sakit di Wuhan, Cina, sekitar 26% mengalami penyakit yang parah dan harus dirawat di ruang ICU. Sekitar 4,3% diantaranya mengalami kematian. Sejauh ini, NCIP merupakan satu-satunya komplikasi yang terkait dengan COVID-19. Tetapi, para peneliti masih mengamati komplikasi lainnya yang mungkin juga dialami pasien COVID-19, di antaranya Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS, detak jantung tidak teratur atau arrhythmia, kejang kardiovaskular, nyeri otot yang parah atau myalgia, kelelahan, dan sampai serangan jantung. Lalu, bagaimanakah cara kita mencegah untuk tidak terinfeksi COVID-19? Nah, untuk melindungi diri sekaligus menahan penyebaran virus corona, Anda bisa melakukan hal-hal berikut. Mulai dari cuci tangan dengan sabun pada air mengalir selama 20 detik. Jika tidak bisa mencuci tangan, bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Dan hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut sebelum Anda membersihkan tangan Anda. Jangan keluar rumah jika Anda merasa kurang sehat atau memiliki gejala flu. Hindari atau batasi kontak fisik dengan orang lain. Jika memungkinkan, usahakan berada pada jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu atau siku bagian dalam ketika batuk atau bersin. Jika Anda menggunakan tisu, segera buang tisu Anda. Bersihkan barang-barang yang sering Anda gunakan dengan disinfektan, seperti gawai atau handphone, laptop, dan meja. Terapkan gaya hidup sehat, mulai dari pola makan, olahraga, serta hindari begadang untuk menjaga kekebalan.